Program Desa Siber Indonesia merupakan program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Digital yang saat itu masih bernama Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan berbagai pihak termasuk pemerhati dunia IT untuk mewujudkan desa-desa cerdas berbasis teknologi informasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan hilirisasi digital di pedesaan melalui pengembangan infrastruktur digital, literasi digital, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk kemajuan berbagai aspek kehidupan termasuk pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya. Meski tidak ada istilah resmi untuk desa siber, namun istilah ini digunakan untuk menggambarkan desa yang telah memiliki akses internet dan memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai kegiatan masyarakatnya seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan. Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi terus mengembangkan fasilitas internet bagi desa setiap tahun. Tak kurang dari 150.000 titik di desa dan kecamatan sudah dilengkapi dengan akses internet. Di Jawa Tengah, sebuah desa yang berada di wilayah pegunungan di Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, menjadi salah satu desa siber yang menjadi percontohan bagi daerah lainnya, tidak hanya Jawa Tengah namun provinsi lain di luar Pulau Jawa. Desa Bulakan menggerakkan pemudanya, terutama mereka yang putus sekolah, untuk menggemari dunia IT sehingga memiliki peran penting dalam mengenalkan dan memajukan dunia IT di desanya. Suatu kerja yang tidak ringan karena merubah pola pikir dan kebiasaan masyarakat agar mau memanfaatkan teknologi digital dalam setiap aspek kehidupan di desa. Menurut Kepala Desa Bulakan Sigit Pujiono, penerapan aplikasi di beberapa sektor seperti pendidikan, administrasi desa, serta kesehatan bermula saat pandemi melanda tahun 2020 lalu. Saat itu karena tidak diperbolehkan bersentuhan langsung maupun bertatap muka dalam berbagai kegiatan desa, maka kepintaran dalam membuat aplikasi dikembangkan untuk ke sektor lainnya yang belum tersentuh. Desa Bulakan awal mulanya kita sebenarnya tidak target untuk desa cyber. Cuma dari awal kita itu semangatnya bikin media sosial ini untuk mengabarkan ke warga kita. Karena warga Bulakan itu kebanyakan merantau di kota-kota besar, sehingga ketika mereka pengen kangen dengan Bulakan, kemudian pengen tahu kegiatan di Bulakan, itu kita sajikan di medsos, di website desa, yang mereka bisa akses di situ. Kemudian sampai sekarang berkembang inovasi yang ada di desa cyber ini. Awalnya keprihatinan kita terhadap anak-anak muda, anak-anak yang putus sekolah, yang setiap hari mereka bermain HP, bermain game. Kemudian anak-anak itu kami akomodir, kita kumpulkan, kemudian bareng-bareng kita kasih pengertian, kemudian kita duduk bersama, belajar bersama terkait dengan mereka belajar programmer, mereka belajar tentang keamanan cyber juga. Nah, semua ini dilakukan swadaya masyarakat. Kami tidak menggunakan dana desa maupun dana dari pemerintah. Ini semata-mata bentuk kepedulian kita pemerintah desa dengan beberapa pegiat IT desa untuk mengedukasi anak-anak kita yang mereka tidak lanjut sekolah, hingga sampai hari ini mereka bisa punya keterampilan dan ada sudah beberapa yang bekerja di perusahaan di kota besar.
Pemenuhan gizi dalam masa pertumbuhan anak menjadi salah satu syarat mutlak membangun generasi unggul sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto merupakan langkah konkret pemerintah untuk mendongkrak kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Program Makan Bergizi Gratis memastikan setiap anak mendapatkan akses terhadap makanan bergizi dan memiliki kesempatan tumbuh sehat serta cerdas. Ditargetkan ada 82,9 juta penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis, terdiri dari anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Makan Bergizi Gratis, ciptakan generasi unggul untuk Indonesia Emas 2045. Sejak 2 tahun sebelumnya dengan swadaya masyarakat, Kepala Desa mulai mengumpulkan para pemuda putus sekolah untuk dilatih programmer secara gratis. Dengan menggandeng praktisi teknologi asal Jakarta yang berdomisili di Desa Bulakan, mereka mulai mendirikan ruang komunitas seadanya di lahan milik keluarga Erni, istri Andri Johandri atau lebih dikenal dengan sebutan Om Jo. Dengan bermodalkan jaringan kekerabatan yang luas antar sesama praktisi IT di Jakarta, Om Jo bisa mendapatkan puluhan laptop yang dapat digunakan para siswanya selama pelatihan berlangsung. Sudah beberapa angkatan para pemuda yang mengikuti pelatihan komputer, programmer dan pelatihan IoT atau Internet of Things hingga kecerdasan buatan AI dari Om Jo dan istrinya Erni. Bahkan beberapa dari mereka kini sudah ada yang bekerja di Jakarta di bidang yang sama, namun sebagian lebih memilih bekerja dengan cara remote dengan sejumlah perusahaan IT di Jakarta. Tidak hanya itu, setiap hari Minggu para siswa yang ikut pelatihan dan sudah mampu memberikan literasi digital kepada warga di dusun-dusun. Sebenarnya di sini itu sebenarnya kayak macam ruang komunitas, karena ruang komunitas mereka belajar dengan cara bebas. Tapi kita memang mengarahkan kepada pemrograman, terutama di pemrograman Python. Python ini memang bahasa yang paling mudah mereka terima, kami ajarkan. Kemudian juga nanti ujung-ujungnya adalah mereka membuat sebuah disebut dengan kecerdasan buatan atau AI yang saat ini dikembangkan, dan memang setiap hari Minggu kita ada kegiatan namanya literasi digital. Jadi literasi digital itu anak-anak kita setting setiap hari Minggu untuk datang ke dusun-dusun untuk mengajarkan kepada anak muda yang lain, anak-anak remaja masjid itu tentang bagaimana peduli terhadap smartphone, handphone mereka, karena banyak kejahatan, terutama kejahatan di dunia digital, terutama dunia cyber seperti itu. Alhamdulillah, sebenarnya target kita memang tidak bekerja, tetapi ternyata dunia kerja lain, dunia kerja membutuhkan tenaga-tenaga yang artinya skill, keterampilan, dan alhamdulillah ada beberapa orang sudah bekerja tapi bekerja remote. Jadi mereka mengerjakan aplikasi di sini, kemudian pekerjaannya ada di Jakarta. Jadi ada beberapa perusahaan yang memang mengontrak mereka untuk bekerja, dan alhamdulillah itu yang lulusan SMA yang selama ini mereka berpikir nggak harus kerja ke Jakarta, malah sekarang mereka bisa kerja remote dan alhamdulillah punya penghasilan. Kita laptopnya itu dapat sumbangan. Saya suka nge-tweet, suka ada di grup. Jadi kadang-kadang teman-teman yang ada laptopnya yang nggak dipergunakan, maksudnya biasanya mereka kalau di Jakarta itu punya laptopnya 2 atau 3, dan kadang-kadang ada satu yang ditaruh di gudang. Mereka bilang ini laptopnya kurang remnya cuma segini, cuma 2 giga. Oh, saya bilang kita di sini nggak ada masalah karena kita ngajarin coding. Kita bukan ngajarin bagaimana membuat film dan sebagainya. Kita butuh mereka adalah coding. Jadi komputer yang mereka kasih jadi sumbangan itu, sekali lagi kita tidak menggunakan yang proprietary, kita menggunakan open source. Itu semakin menggunakan open source, jadi komputer yang minim pun kita kerjanya lebih enak. Kendala yang paling utama sih sebenarnya nggak juga sih, paling karena di sini itu bangsawan itu mereka
mereka suka bangunnya itu siang, jadi kita selalu mengingatkan kita kumpul jam 8, mereka datang jam 9. Tapi nggak masalah karena di sini bukan tempat kerja, jadi mereka mereka masuk sesuka mereka, tetapi mereka memang ada jadwal. Jadi ada yang kadang-kadang jam 8 malam mereka datang bawa permasalahan ketika ini kenapa handphone saya, kenapa ini, mereka kita bahas sama-sama. Jadi bukan jadi ini kayak ruang untuk membuat inovasi seperti IoT sendiri. Itu apa sih yang mau dibuat, ya itu gagasan mereka, bukan gagasan saya sama ini untuk membuat sesuatu, tapi gagasan dari mereka. Saat ini Desa Bulakan saja, tapi memang kemarin pada angkatan kedua ada yang dari luar, itu dari Tarukan kalau nggak salah lagi, ada yang datang ke sini, bahkan akhirnya dia kos. Karena mungkin anak-anak desa itu cuma satu, belum punya kesempatan. Nah, ketika kesempatan ini dibuka lewat ruang-ruang komunitas, mereka bisa mengeksplor, mereka bisa berinovasi, dan kita arahkan, dan alhamdulillah mereka juga bisa menghasilkan. Artinya ini harapannya mudah-mudahan di seluruh Indonesia lah Bu ya, di desa permasalahan digitalisasi itu bisa diselesaikan. Jadi nggak perlu lagi repot ke Jakarta, nggak perlu lagi ke kota, tapi mereka bisa selesaikan itu di desa. Saya sudah hampir 6 bulan di sini. Banyak yang saya pelajari, terutama tentang coding. Sudah ada yang menawar. Kemarin sudah sempat magang di perusahaan, dan sekarang sudah mulai aktif mengerjakan proyek-proyek dari perusahaan-perusahaan yang ada di Jakarta. Dan itu dikerjakan secara remote. Kurang lebih 2 bulan magang dan 4 bulan mengerjakan proyek real di perusahaan tersebut. Untuk kedepannya sih saya ingin fokus ke tentang cyber security, terutama di pengelolaan jaringan dan sistem database, data center, karena itu kan berguna. Entah bagaimanapun sistem industrinya, pasti kan cyber security itu akan terus dibutuhkan. Saya ingin tetap di desa dan menikmati penghasilan yang seperti yang ada di kota. Internet of Things (IoT) menjadi satu konsep yang paling menarik yang bisa diterapkan dalam berbagai bidang termasuk pertanian. Potensi besar sektor pertanian dimiliki oleh Desa Bulakan dengan luas lahan mencapai 319 hektar yang menjadi sumber penghasilan dan kehidupan warganya. Selain sawah, para penduduk juga banyak yang menanam nanas madu yang menjadi ikon wilayah mereka, bahkan terkenal hingga keluar kabupaten. Meski sumber air melimpah sepanjang tahun, pemerintah desa ingin para petani menerapkan pola tanam tepat guna sehingga IoT dimanfaatkan untuk pertanian cerdas atau smart farming. Para pemuda memasang alat untuk dapat membaca beberapa indikator seperti pH tanah yang berguna untuk mengetahui keasaman tanah, kelembaban tanah, dan suhu udara. Dari data yang terbaca selanjutnya dimasukkan ke dalam aplikasi sehingga warga bisa membaca secara real-time kondisi alam di lahan pertanian mereka. Hal ini berguna agar perilaku yang diterapkan kepada tanaman seperti pemupukan ataupun pembasmian hama tidak berlebihan karena disesuaikan dengan kondisi terkini lahan pertanian. Smart farming ini adalah pertanian berbasis perangkat IoT, dan ini digunakan untuk memonitor kondisi tanah yang kemudian datanya kami kumpulkan, yang akhirnya nanti akan mendapatkan keputusan untuk menanyakan beberapa macam tentang kondisi tanah dan segala macam yang nantinya akan memberikan keputusan kepada petani tentang berbagai pertanyaan yang akan diajukan pada peralatan ini. Sini yang dibaca adalah salah satunya itu ada pH di sini untuk mengontrol kondisi pH, untuk mengetahui kondisi pH dari tanah tersebut. Kemudian ada kelembaban tanah untuk mengetahui kelembaban tanahnya, dan ada suhu udara di situ. Di sini menggunakan bantuan tenaga matahari, surya panel di sini untuk membantu untuk sumber energinya. Ya, kebetulan di sini petani karena ingin ada perubahan lah, artinya
pertanian itu ada sentuhan modernnya agar pemuda juga turut berminat di sini, makanya petani di sini nabung untuk mengalokasikan beberapa tabungannya untuk menyediakan solar panel gitu. Dan ini sedikit efisien karena tidak harus menggunakan bulanan listrik, jadi betul-betul sepenuhnya menggunakan matahari sebagai energinya. Ada dua cara untuk membaca. Salah satunya di sini bisa melihat langsung ke lokasi karena di situ akan ada tampilan layar. Di situ bisa langsung melihat kondisi tanah yang ada di situ berapa nilainya, atau dengan cara satunya lagi yaitu dengan melihat menggunakan handphone. Di situ bisa melihat dari rumah jarak jauh sehingga tidak harus menuju ke lokasi sawahnya untuk melihat kondisi tanah, tetapi langsung dengan menggunakan perangkat smartphone. Yang dibuka dari smartphone itu kita membuka alamat IP di situ, alamat IP karena ini terkoneksi lokal. Jadi melihatnya langsung masukkan alamat IP-nya saja, kemudian di situ akan muncul kondisi tanah pada saat itu. Jadi dengan perangkat ini membantu untuk merekam segala kejadian kondisi tanah pada saat itu, yang nantinya kondisi tanah ini akan dikumpulkan kondisinya seperti apa, gambarnya seperti apa, sehingga dari sini akan diketahui karakteristik tanahnya karena pemberiannya itu disesuaikan dengan data yang ada pada saat itu. Si tanah ini butuhnya apa, si tanaman ini butuhnya apa, lah disitulah pemberiannya berdasarkan dari alat ini. Selain menghemat penggunaan listrik, para pemuda di ruang komunitas juga membuat solar panel yang digunakan untuk menggerakkan sensor peralatan IoT. Keinginan pemuda agar desa mereka dapat menerapkan digitalisasi di bidang pertanian membuat mereka rela menyisihkan tabungan guna memanen energi matahari yang dihimpun dari panel surya. Penyediaan energi terbarukan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan lewat solar cell atau panel surya ini akan terus dikembangkan secara swadaya untuk pemanfaatan perangkat lainnya. Mi'raj ini penuh dengan peristiwa yang seharusnya kita bisa jadikan contoh. Bulan Rajab, bulan Sya'ban, doanya diantaranya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balikna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ngaji bareng Kiai di TVRI Jawa Tengah. Oh iya. Bermula dari warga yang masih membuang sampah sembarangan bahkan ke sungai, kepala desa berinisiatif agar sampah dapat dikelola sedemikian rupa sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi warganya. Diawali dengan membuat perdes tentang lingkungan yang mengatur pembuangan sampah, larangan BAB di sungai hingga menebar ikan yang membuat warga menjadi enggan untuk membuang sampah di sungai karena banyak warga yang memancing ikan. Kok aja dibuang? Kia sampah jangan dibuang. Kita sudah ada Perdes Lingkungan nomor 3 tahun 2019, dilarang membuang sampah ke sungai. Kita sudah ada penanganan sampah TPS 3R, jadi sampahnya nanti diangkut sama petugas. Jadi jangan dibuang ke sungai lagi ya Bu. Oke, karena sungai kita bersih ini dari kita yang jaga. Oke, nanti. Pemanfaatan sampah kering menjadi pupuk organik ini juga dikembangkan di Desa Bulakan oleh para pemuda desa. Banyaknya sampah dari pohon yang ada di desa semula menjadi masalah besar karena kebiasaan warga yang membuang sampah di sungai. Kepala Desa Sigit Pujiono sempat berpikir keras.
Agar warganya tidak lagi membuang sampah sembarangan, akhirnya ditemukan solusi dengan membakar sampah secara tertutup menggunakan alat. Daun-daun yang dikumpulkan warga dibawa ke tempat pengolahan yang selanjutnya dilakukan pembakaran. Asap pembakaran selanjutnya melewati proses destilasi yang menghasilkan produk bermanfaat termasuk pupuk organik cair. Pupuk ini kemudian oleh warga digunakan untuk pemupukan padi, sayuran, dan tanaman lainnya, guna memberikan pembelajaran kepada warga agar tidak membuang sampah sembarangan di sungai. Pihak desa juga membuat perdes tentang lingkungan yang mengatur pembuangan sampah. Menerapkan inovasi digitalisasi, kini warga desa Bulakan membayar iuran sampah ke koperasi desa menggunakan aplikasi KRIS. Untuk mempermudah pembayaran, biasanya ketua RT mendatangi rumah warga dengan membawa kode batang atau barcode. Warga yang akan membayar iuran sampah hanya memindai kode batang tersebut dari telepon pintar mereka sehingga tidak ada lagi pembayaran secara tunai atau cash. Hal ini juga mencegah terjadinya kekeliruan karena pembayaran dengan KRIS lebih transparan dan langsung masuk ke aplikasi koperasi desa. Kami warga Bulakan sudah bisa membayar sampah menggunakan QRIS dan ini memudahkan untuk membayar sampah tanpa datang ke kantor kepala desa dan juga Pak RT juga datang ke sini. Para pemuda di desa Bulakan seakan tidak pernah puas untuk mengembangkan teknologi IT guna memudahkan aktivitas di berbagai sektor. Untuk membantu pelaku UMKM yang menghasilkan jasa maupun produk, para pemuda desa membantu mereka dengan membuatkan aplikasi marketplace pada website desa. Meski belum sepenuhnya berjalan maksimal, diharapkan ke depan aplikasi ini bisa lebih dioptimalkan lagi sehingga membantu pemasaran produk UMKM warga. Di Desa Bulakan terdapat sejumlah pelaku UMKM rumahan produksi makanan olahan seperti donat dan bolen pisang yang masih dalam tahap pemula. Sosialisasi pemahaman IT kepada masyarakat terus dilakukan pihak desa yang juga didukung dari tim IT Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Dinpermasdes. Sosialisasi dilakukan dengan bertatap muka langsung di balai desa yang juga dihadiri kepala desa dan camat belik. Camat Belik Muhammad Maksum sangat mengapresiasi Desa Bulakan sebagai pilot project desa siber di Kabupaten Pemalang. Diharapkan akan semakin banyak lagi desa di Kecamatan Belik yang memanfaatkan teknologi untuk perkembangan dan kemajuan desa. Untuk di Kecamatan Belik ada 13 desa, namun untuk yang satu desa ini yang sudah dijelati yaitu Desa Bulakan, dan kami berharap desa-desa lain juga belajar kepada Desa Bulakan yang nantinya akan berkolaborasi agar desa-desa lain juga mengikuti desa di Bulakan ini. Kita akan mendorong pada desa-desa lain agar belajar kepada Desa Bulakan ini. Salah satunya adalah pertemuan antar desa sehingga mereka tertarik. Bahkan saya mengajak kepada desa yang lain juga nantinya belajar ke sini. Bahkan akan berkunjung ke sini bagaimana mekanismenya yang sudah dilakukan oleh desa-desa digital Desa Bulakan ini. Sudah ada internetnya sehingga masyarakat sudah menikmati internet sehingga sudah melek terkait dengan digitalisasi tadi. Untuk yang diterapkan digitalisasi administrasi berupa yaitu KTP identitas diri,
identitas diri, sehingga mereka sangat mudah untuk melakukan hal itu. Dan kedepannya kita mengajak kepada generasi muda, tentunya terkait dengan digitalisasi ini, tentunya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh pemerintah, apalagi ini dengan kebijakan Pak Bupati baru, visi misi Pak Bupati baru, tentunya tiap desa satu WiFi atau desa satu WiFi yang nantinya akan mempermudah mereka berkomunikasi antar desa satu dengan desa yang lain. Masih banyak mimpi Kepala Desa Bulakan Sigit Pujiono yang akan diwujudkan guna mengembangkan Desa Bulakan menjadi desa siber yang dapat menginspirasi desa lain di Indonesia untuk mengadopsi teknologi sebagai pilar pembangunan desa. Kami punya beberapa planning, kita punya beberapa rencana untuk pengembangan yang berbasis IoT dengan biaya murah, dengan anak-anak sumber daya yang kami ada. Kami pengen desa ini besok bisa menjadi desa mandiri digital, artinya semua aplikasi kita bisa bikin, dan barangkali Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah ini membutuhkan aplikasi, ya bisa hubungi kami. Kami punya tim cyber yang siap untuk membantu semuanya. Dengan pengembangan desa siber ditambahkan Kepala Desa Sigit Pujiono, teknologi akan diintegrasikan untuk meningkatkan efisiensi masyarakat melalui aplikasi berbasis teknologi untuk pengelolaan hasil pertanian, promosi UMKM dan wisata lokal, serta layanan administrasi desa. Ini merupakan langkah nyata yang tidak hanya mengubah wajah desa, namun juga memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional di era digital.